ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita sedikit membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran secara rutin. Jadi keutamaan maos Al-Quran secara rutin. Tes. Jadi keutamaan membaca Al-Quran secara rutin. Kan sama rutin sedaya nggih maos Quran nggih. Alhamdulillah. Matur maghrib maos Quran, matur isya maos Quran, matur zuhur maos Quran, matur asar maos Quran. Nggih, matur subuh maos Quran. Ping pinten berarti ping gangsal. Masake kapan? Nggih mari maos Quran nggih masa. Terus napa sing kita kok dianjurkan rutin untuk membaca Al-Quran, untuk maos Al-Quran? Tes. Kita niki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala niku dalam rangka napa? Ibadah kepada Allah. Jangan sampai aktivitas kita niku mengganggu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tes. Mati. Tes. Jadi jangan sampai ibadah aktivitas kita niku mengganggu napa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus napa mawon keutamaan membaca Al-Qur'an? Yang pertama sing jelas maos Al-Qur'an niku angsal pahala membaca Al-Qur'an. Nggih. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kemudian yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran itu mireng nggih Bu nggih? Nggih. Tes. Kemudian yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran itu adalah mendapat pahala sedekah. Angsal pahala apa? Sedekah. Kok bisa? Nah, ini wonten hadis dijelaskan kalian Nabi. Orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah dengan terang-terangan. Jadi tiang ingkang maos Al-Quran terang-terangan krungu wonten sing krungu niku pahalipun sami kalian tiang orang yang bersedekah secara terang-terangan. Kemudian orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara tersembunyi. Jadi mboten napa-napa terang-terangan mboten napa-napa sembunyi mboten napa-napa. Yang jelas niatan kita maos Al-Quran karena sinten Allah Subhanahu wa taala. Niki hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Nasai. Jadi orang yang membaca Al-Quran secara terang-terangan ataupun tersembunyi niku sami mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaupun terang-terangan lah niku pun ganggu tiang lintu. Dibuanterne tanggane sik turu misalnya niku mboten angsal, nggih. Dibuanterne ndak cukup kali suara biasa, kali speaker dibuanterne. Beduk-beduk wae turu, wae tilem dibuanterne lah niku mboten angsal. Napa malih ketika tengah malam wonten lare alit tilem gembrebek suarane maos Quran karena terang-terangan oleh pahala sedekah terang-terangan lah dibuanterne sampai bengi akhirnya boten saged tilem niku malah boten sae saged malah
dosa. Jadi ibadah niku jangan sampai mengganggu orang lain. Nggih. Jangan sampai mengganggu orang lain. Maos Quran sae, tetapi lek sampai mengganggu orang lain niku mboten sae. Nggih. Jadi monggo lek kita maos Quran sesuai dengan aturanipun, nggih. Ketika pakai speaker pun sampai ganggu tetangga yang sedang istirahat. Dolek maos Qur'ane iso ganggu tangga. Lho ya apa lek acara penganten misalnya nggih. Wow, biasanya speakere salone jedar-jedor yang dodor duk rasane lah. Itu pun sebenarnya sebaiknya ada batas jam-jamnya. Nggih. Wae wong turu puter sampai isuk biasanya ngoten nggih. Nah, itu enggak boleh, nggih, mboten angsal. Kemudian yang ketiga niku maos Al-Qur'an niku secara rutin saged mendapatkan ketentraman hati. Misalnya panjenengan bingung ya, sesuk kate blonjo apa ya bingung ya. Misalnya ngoten jenengan maos Qur'an rin minta petunjuk dari Allah. Oh, sesuk sop ambek iwak ceker misalnya iwak daging lah. Mboten apa-apa, Pak, tempe tahu. Ya. Jadi minta petunjuk kepada Allah besok apa yang kita lakukan dengan membaca Al-Qur'an. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, ya, yang ingkang iman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Lu aku wis maca Quran tapi kok sik gelisah, sik sedih. Nah, niku berarti maos Quran dibarengi kalian apa? Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus. Ya. Jadi dikatai istighfar, katai maos Quran ketika hati kita belum menjadi tentram. Ada masalah maos Quran, tidak ada masalah pun maos Quran. Supados Allah senang lek butuh tok ngaji rajin, lek gak butuh gak ngaji lah niku boten sae. Nggih, Allah niku senang ketika seorang hamba niku diberi kesenangan, diberi kelebihan, tapi semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bukan karena ada ujian, ada musibah, buru-buru mendekatkan diri kepada Allah. Jadi buatan apa-apa, tetapi lebih baiknya kita mendekatkan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, manfaat membaca Al-Qur'an secara rutin itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi menjadi penawar, menjadi obat kangge sinten tiyang ingkang beriman. Panjenengan misale wonten putune sing sakit, putranipun ingkang sakit, nggih, mboten usah pados jampi-jampi tembang dukun. Mboten usah golek menyang tembang dukun. Mboten usah njaluk kembang dukun. Tetapi napa diwaosaken Al-Qur'an. Kula mboten saged maos Quran, saged kita niku napa? Misale maos Al-Fatihah saged nggih diwaosaken Al-Fatihah. Al-Ikhlas nggih saged diwaosaken Al-Ikhlas. Ayat kursi bisa diwaosaken ayat kursi. Nggih kan saged sedaya insyaallah nggih tengger iki. Alhamdulillah. Nggih. Jadi ngoten, wah aku ndak loro iki, masa maca Quran gawe obat. Saged. Jadi mboten usah nunggu sakit. Dodone deg. Waduh apa yo. Diwasaken Al-Qur'an. Apa tekan kursi kali dicepeng kali dipegang yang sakit. Lah niku termasuk rahmat.